Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Salimafila Channel. Iya, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Udah lama banget nggak syuting ya Mas Redo ya. Nah, ini karena waktu itu habis sakit, terus ya urusannya macam-macam, kondisi masih pandemi COVID-19. Jadi mohon maaf kepada teman-teman pemirsa Salimafila Channel, menjelajah budaya dan meneguhkan makna. Kita jadi agak grogi nih. Pertama kali syuting setelah sekian lama dan ya kita vakum cukup lama. Kita pertama-tama tentu minta maaf kepada teman-teman dan insya Allah hari ini kita siap lagi. Mulai lagi ya. Kita mau bahas apa Mas Fredo? Nah ini kebetulan karena suasana pandemi kan banyak orang yang sakit juga dan musim pancaroba. Nah kita membahas makanan yang hampir selalu menjadi solusi yang susah makan. Untuk yang susah makannya, untuk yang sedang kondisi sakit, untuk yang lagi pemulihan, untuk yang ada masalah dengan pencernaan, yaitu makanan yang akan kita bahas hari ini adalah bubur. Nah, ini bubur ayam. Oke. Jadi nanti walaupun nanti pada endingnya juga kita akan bahas nih polemik yang paling sering digaungkan. Jadi buburnya diaduk apa tidak gitu ya? Nah, ini menganut mazhab yang berbeda. Nanti teman-teman kasih komentar ya, termasuk yang diaduk apa yang tidak diaduk, kenapa alasannya. Kasih komentar di bawah video ini. Penting banget. Nah, nanti kita cari tahu ke Ustadz gitu ya. Kira-kira lebih sahih yang mana gitu ya. Iya. Nah Ustadz, sebelum kita membahas ke yang paling keras nanti ya, mungkin kita bahas dulu Ustadz soal mungkin sejarah ya Ustadz ya. Karena channel kita membahas tentang cerita. Nah ini kira-kira ada nggak sih Ustadz sejarah yang berhubungan sama bubur? Iya, jadi ada dua aliran dalam sejarah penceritaan bubur ya. Bubur ini gimana diciptakan pertama kali. Salah satu versi menyebutkan ya bubur yang kita kenal sekarang, apalagi versi bubur dengan beras dan kemudian dilengkapi dengan berbagai macam kondimen semacam ini awal mulanya adalah dari Tiongkok. Ya, daripada masa Kaisar King Shi Huangdi. Beliau itu pada suatu masa negaranya mengalami paceklik ya. Ketika paceklik ini terjadi sekitar tahun 238 sebelum Masehi. Itu kemudian beliau melihat negara ini kekurangan bahan pangan, termasuk diantaranya beras pada waktu itu ya. Beras yang berasal dari lembah sungai Changjiang ya. Dulu kita belajar sungai Yangtze, sekarang disebut sungai Changjiang, sama nama dengan yang lebih punya akar sejarah itu memang namanya sungai Changjiang. Nah itu dari lembah sungai Changjiang ini kan menghasilkan diantaranya adalah beras yang bagus gitu ya. Nah cuman karena ini gimana kok kurang gitu ya, akhirnya kemudian beliau ini nasinya ini dia coba ngambil sedikit aja, terus dia kasih kuah sop panas. Sop ala Cina pada saat itu adalah kaldu yang cukup kental gitu ya. Kuahnya panas, kaldu kental, dimasukkan ke dalam bubur tadi. Dalam nasi ya. Nasinya ya. Nasi. Kemudian nasi ini ternyata melembek. Kemudian menjadi setengah cair, encer. Nah, kemudian dia aduk-aduk. Nah, ternyata ini asal mulanya diaduk, Bos. Waduh. Ini sudah dapur. Nah, diaduk sama beliau dan kemudian menjadi nasinya itu lembek, lumat, menjadi seperti yang kita kenal sekarang sebagai bubur. Kemudian beliau nikmati. Kata beliau, mulai sekarang sajikan untuk rakyat makanan seperti ini supaya bisa menghemat beras kita. Jadi justru tujuan utama itu adalah menghemat anggaran. Waktu itu penghematan karena kondisi sedang paceklik gitu ya. Senare dan sejarah berkembang, akhirnya kemudian makanan ini dikonsumsi ya di masa dinasti Han untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang pencernaannya bermasalah, untuk orang-orang yang sedang pemulihan, untuk tentara yang sedang berperang dan ransumnya menipis. Itu fungsional sekali pada saat itu, maka kemudian bubur ini menjadi makanan favorit ya, karena memang ya rasanya menjadi sangat gurih karena tadi dicampur dengan kaldu gitu ya, campur dengan kaldu. Nah, dan relatif lebih mudah ya, betul. Ya? Pada masa dinasti Qing, bubur menjadi hidangan resmi untuk merayakan Sang Buddha mendapatkan pencerahan. Jadi dinasti Qing itu Kaisar Kangxi ya, Kaisar Kangxi ini penganut Buddha yang sangat taat. Nah, dia merayakan
pencerahan yang diterima oleh Sang Buddha dengan memasak bubur dalam kuali-kuali yang besar. Kuali pertama untuk Sang Buddha, kuali kedua untuk dewa-dewa lokalnya Cina. Jadi meskipun beragama Buddha tetap menghormati dewa-dewa lokalnya Cina. Kuali ketiga untuk kaisar dan keluarga, kuali keempat untuk para pejabat, kuali kelima untuk rakyat. Itu berarti kayak bentuk syukur gitu. Ya, jadi tasyakurannya pakai bubur. Itu sejarah bubur di Tiongkok gitu ya. Bagaimana dengan tempat lain ada? Di tempat lain. Ada juga ya. Di Eropa, bubur ini adalah bubur barley atau bubur gandum. Jadi memang mereka ya memasak gandum dalam bentuk yang lebih halus, lebih lunak, lebih lembut, bukan untuk dibuat roti. Itu dalam rangka untuk orang yang sakit juga, dalam rangka untuk orang yang sedang bermasalah pencernaannya ya. Itu bentuknya kayak oat gitu kali ya, Tat ya. Jadi seperti kita sekarang menikmati oat kan pakai susu ya. Jadi mereka memang dicampur susu, dicampur dengan kismis kali. Kismis mungkin ya, seperti itu. Jadi itu bubur di daratan Eropa, dan kemudian di Timur Tengah ada versi yang mix di mana buburnya juga dari gandum ya dimasak, tetapi kemudian dia dengan lauk daging ya, karena memang ini daerah peternakan kan ada banyak kambing gitu ya. Nah, salah satunya Rasulullah SAW juga sangat menggemari bubur yang disebut sebagai tharid. Tharid itu bahkan ini lebih menarik lagi karena dia yang dimasak kuahnya dulu bersama daging. Ya, jadi daging dimasak dengan kuah sampai kuahnya ini agak dagingnya agak lumat bercampur dengan kuah. Kemudian roti, sudah jadi roti itu diremuk di atasnya. Dicampurkan. Jadi gitu kebayang kelezatannya. Makanya tharid ini menjadi salah satu makanan kesukaan Rasulullah SAW. Dan beliau pernah mengumpamakan Bunda Aisyah itu keutamaannya seperti keutamaan tharid. Jadi kata beliau SAW, keutamaan Aisyah atas semua wanita di muka bumi ini seperti keutamaan tharid atas semua makanan. Masya Allah. Itu artinya tharid itu memang makanan yang utama, spesial dimasak untuk orang yang sedang pencernaannya tidak bagus ya, sedang pemulihan ya, sedang sakit, sedang kemudian terluka ya. Atau itu untuk memuliakan tamu pada saat itu. Jadi memang manfaat dari bubur ini banyak sekali ya. Iya. Kalau tadi kita belajar dari Cina, ada dari Eropa, ada dari Timur Tengah. Tapi di Indonesia juga ada sejarah bubur. Ada sedikit catatan penting kata Profesor Murdiati Garjito bahwa bubur ini benar-benar kuliner rakyat karena keadaan kemiskinan. Kalau di Indonesia dia diadaptasi sebagai bentuk solusi atas kemiskinan dan kekurangan. Jadi memperbanyak kuah pada nasi yang dibikin ya, dengan kemudian mencampurkan untuk rasanya parutan kelapa atau santannya, kemudian dikasih salam, kemudian dikasih parutan kelapanya, parutan kelapa yang belum serundeng Mas, yang sudah utuh. Jadi dicampurkan begitu saja parutan kelapa itu ke dalam adonan nasi yang kemudian lebih lembek. Nah, jadilah bubur. Itu gurih atau manis? Gurih ya? Gurih. Kemudian dikasih garam ya. Kemudian ini yang kemudian menjadi bubur di Jawa itu, kata Profesor Murdiati, benar-benar bukan kuliner kerajaan, tapi kuliner rakyat. Benar-benar. Karena kekurangan tadi ya, karena kondisi-kondisi kesulitan-kesulitan terutama pada masa penjajahan. Ketika orang tidak mampu membeli beras, mereka masaknya menir. Makanya dikenal sebagai bubur menir. Tahu menir ya Mas Dede? Apa itu, Tat? Menir itu beras yang sudah pecah-pecah, remuan. Jadi kecil-kecil bentuknya gitu ya. Itu kalau dimasak, ya kalau dibikin nasi pun nasinya jadi tidak sempurna karena kecil-kecil. Jadi, biasanya kalau kita beli beras yang harganya di bawah ini ya, Tat ya? Ya remuk, sudah tidak utuh-utuh berbentuk biji-biji yang panjang-panjang, tapi bulutan-bulutan kecil. Nah, ini disebut sebagai bubur menir. Dulu orang tidak mampu beli beras, mereka beli menir, kemudian masaknya dihemat, caranya dengan dikasih air yang banyak, kemudian dikasih santan kelapa, dikasih gula, sehingga tidak perlu beli lauk, Mas. Oh iya, benar juga. Nah, jadi caranya kenapa kok gitu? Jadi supaya tidak usah diberi lauk, semua anak sudah mau makan gitu ya, yang dewasa juga mau makan. Ini sebuah penghematan yang sangat-sangat strategis ya dari masa-masa penjajahan. Jadi ini kaitannya dengan bubur di Indonesia yang tentu karena kita adalah negara yang banyak ditumbuhi oleh pohon padi,
ya buburnya bubur beras. Berbeda dengan di tadi Timur Tengah atau di Eropa yang buburnya adalah bubur gandum ya. Berbeda juga dengan di Tiongkok, di Tiongkok beras ya. Tapi berasnya Tiongkok itu istimewa karena kalau Tiongkok di bagian selatan memang pertanian padinya maju, tapi kalau di bagian utara itu adalah dingin ya, dia gandum. Nah, yang menarik adalah bagi orang Tiongkok bubur yang terbuat dari beras itu makanan yang utama dan mulia. Sama kayak orang Jepang, mereka sangat memuliakan beras, sangat memuliakan nasi. Jadi kalau orang Tiongkok Utara tidak tiap hari bisa makan bubur gitu ya. Karena lokasi ya? Iya, karena lokasi dan ketersediaan dan mereka memuliakan bubur ini sebagai makanan istimewa gitu mas ceritanya. Nah, kalau bubur yang kita hadapi sekarang nih, ini bubur ayam ya, biasanya oriental ya, dianggap oriental yang kemudian akarnya dari Cina, tapi juga sudah ada pengaruh penyesuaian dengan rasa di Indonesia. Kearifan lokal. Meskipun kalau tadi kita membicarakan tentang bubur di Jawa, modifikasi pada zaman berikutnya adalah dia dikasih lauknya atau pelengkapnya itu dengan makanan yang lokal daerah tersebut. Misalnya bubur gudeg kalau di Jogja. Oh, di Jogja ya. Ya, kemudian ada bubur dengan brongkos. Kemudian ada bubur dengan enak semua ini. Jadi ya sesuai dengan sayur atau makanan-makanan olahan. Berarti lebih sebagai pengganti nasi ya? Iya, kalau di daerah-daerah kita di Indonesia. Biasanya itu. Bubur itu identik sama sarapan ya, Tat ya? Betul. Bukan makan malam atau makan siang. Iya, cuman ya itu rata-rata di kita begitu ya. Bubur ini identiknya untuk dinikmati pagi. Nah, kalau siang sama sore agak aneh gitu ya. Tapi ya nggak masalah sebenarnya karena dari sisi nutrisi asalkan kemudian dilengkapi dengan berbagai kondimen seperti ini tentu menjadi nutrisi tetap yang kenyang kayaknya. Iya, kenyang. Kalau dari sisi kalori mungkin dia dianggap light ya, lebih ringan karena memang ya dia dihitung-hitung beras yang dipakai dibandingkan untuk bikin nasi kan lebih sedikit. Banyakkan airnya. Ya, tapi kalau dicampur dengan begini juga kalorinya jadi nambah banyak. Jadi sama ya. Jadi jatuhnya bisa sama dengan makan nasi gitu ya. Ini bubur kita. Nah, kita mau cobain dulu Sat. Ya, ini Mas Fredo sama saya buburnya kayaknya ada dua jenis ya. Dua jenis Sat. Yang ini tidak pakai kuah, yaitu pakai kuah Sat. Jadi bedanya apa kira-kira yang pakai kuah dan pakai apa Sat? Emang ada bedanya? Saya kira sama aja. Jadi ada beberapa daerah yang prefer kaldu kali ya. Kaldunya sudah dicampurkan di buburnya. Jadi dia rasanya sudah menyatu. Ada daerah-daerah yang masak buburnya itu dipisah. Masak buburnya itu bubur sendiri, bubur sendiri, kuahnya sendiri gitu ya. Jadi ketika masak bubur ya bubur saja gitu ya. Jadi dia benar-benar seorang yang banyak berhayal. Karena halusinasi. Ini pekerjaan yang banyak berkhayal ya. Dia banyak berkhayal. Halusinasi. Dia benar-benar masak nasi yang halus gitu ya. Jadi bubur. Sementara di daerah yang lain ya mereka tadi mungkin basicnya seperti dari Jawa itu buburnya sudah harus berasa supaya tidak perlu kasih lauk. ya ini strategi penghematan tadi. Sementara penghematan ya. Ini yang lebih mungkin dianggap lebih terhormat gitu ya. Ini ada kuah yang dipisah karena memang dia untuk memberi rasa yang berbeda. Dan kalau kuahnya dipisah begini sebenarnya kita bisa menyesuaikan ya. Mau banyak atau sedikit ya? Banyak, seberapa banyak, seberapa encer gitu ya. Tapi profesi pembuat bubur ini juga salah satu yang bertakwa nih Sat. Ya kenapa gitu? Karena naik haji. Tukang bubur naik haji sampai berapa episode gitu ya? Tukang berapa haji? Kita jadi endorse ya. Oke, kita mau cobain ya. Ini sambelnya juga beda kayak Mas. Oh iya, kalau yang berkuah sepertinya sambelnya kacang ya. Ada kacangnya, iya. Jadi ada variasinya. Ini punya saya ada kedelai goreng ya. Kemudian ada daun bawang, ada ayam, remploati, ada ampela, ada bawang goreng. Terus apa lagi ya? Oh, ada telur kayak juga. Oh iya, ada telurnya. Ada irisan telur. Jadi ya lengkap sekali. Nah, ini dulu ada cakwenya juga ya? Ada cakwe. Ini kata Agim, ini adalah jawaban bagi peribahasa kita. Apa itu, Sir? Kalau nasi sudah menjadi bubur,
jangan disesali. Oh. Tapi tambahkan ayam, tambahkan ampela, tambahkan daun bawang, tambahkan jadi tetap tambahkan kedelai ya supaya bisa jadi bubur dinikmati. Tetap Enak nikmat. sekali. Iya, jadi kita tidak boleh menyesal kalau nasi sudah menjadi bubur ya, karena bubur biasanya lebih enak daripada nasi. Jadi tetap bisa mengambil hikmah ya Tat ya. Iya, betul. Dari sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kalau yang lebih sakit kalau jatuh tertimpa tangga ya. Habis itu kecelungkup. Lebih sakit lagi. Nah, kalau itu sakit benar. Tapi kalau nasi sudah menjadi bubur jangan ditangisi. Oh iya. Iya, kita harus bersikap positif gitu ya. Benar, Oke, kita mulai nyobain ya Mas. Boleh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga selain sebelum kita mulai nih, nah kita juga bahas sesuatu yang paling sering didebatkan oleh para netizen ya. Ini saya sempat berkali-kali googling gitu ya sama riset ke teman-teman yang ada di sekitar saya gitu ya. Kira-kira lebih suka diaduk atau tidak diaduk gitu ya. Dan ini katanya juga berpengaruh terhadap kepribadian segitu ya. Katanya, segitunya ya ternyata. Apakah benar demikian Ustaz? Karena ini cukup pelik gitu Ustaz, sampai untungnya sih nggak sampai gontok-gontokan gitu. Nah kebetulan saya pribadi juga termasuk tim tidak diaduk Ustaz. Wah, kalau yang saya tahu Ustaz Salim tim bubur diaduk ya. Nah jadi kita berseberangan. Kita aduk. Karena kalau tidak diaduk itu kan secara visual masih bagus. Menarik, ya teman-teman ya. Kan jadi enak buat dilihat. Terus kalau nggak salah Ustaz, saya sempat baca riset juga dari Oxford dan Nottingham Ustaz. Wah, serius nih. Bahwa konon kalau kemudian tidak diaduk itu mempengaruhi visual dan meningkatkan kelezatan sampai 30%. Riset tahun 2014. Nah, kira-kira itu selera makannya kan. Jadi nih kalau dari sisi visual jadi tidak menarik memang ya teman-teman ya. Bubur saya dibandingkan buburnya Mas Fredo ini, Mas Fredo tidak diaduk, saya diaduk. Kalau dari penampilan visualnya jadi memang tidak menarik. Ya. Tetapi dari sisi rasa gitu ya dan fungsional ya, kayak ini jadi halus, bumbunya merata, jadi lebih mudah dicerna gitu ya, konon gitu ya. Ini keunggulannya di situ. Sementara ini secara visual tetap menarik gitu ya, sehingga kemudian mungkin secara visual meningkatkan nafsu makannya gitu ya, enak, seneng gitu ya, dan ya menghargai keindahan. Jadi kalau nyerempet ke kepribadian, sepertinya yang ini fungsional, yang ini estetika gitu ya. Jadi ada orang yang lebih menghargai fungsinya. Ini konon orang yang begini nih ya spontan gitu ya, ceplos-ceplos, agak humoris. Mas Komeng ya, gitu ya. Jadi dia yang penting adalah rasa gitu ya, bareng-bareng, kebersamaan gitu ya. Kalau yang dan dia orangnya terbuka ya, jadi apa adanya gitu ya. Kalau yang ini orangnya teratur, ya disiplin gitu ya, menghargai keindahan, estetika gitu ya. Dia agak tertutup. Ini kayaknya tidak sesuai. Kalau buat saya kayak nggak sesuai. Agak tertutup. Terus dia bisa jaga rahasia ya. Kalau di sini biasanya bocor. Waduh. Ya kita coba dulu. Soal tadi keteraturan dan soal introvert kayaknya saya tidak terwakilkan sama bagaimana cara saya makan bubur gitu ya. Saya pribadi kan ekstrovert banget ya kelihatan. Saya masih bingung sama teman-teman yang nggak diaduk. Bagaimana caranya mereka memilih apa dulu yang harus dimakannya gitu? Nyampur tetap diaduk ya? Tetap diaduk kalau gitu. Berarti tengah-tengah itu Mas Fredo, bukan murni orang nggak campur. Jadi pada kesimpulannya kita nggak bisa kemudian mengartikan bahwa satu lebih bagus atau enggak ya, tetap kembali ke kepribadian masing-masing ya. Cuman memang kadang-kadang ada orang yang suka menilai ya, orang suka menilai. Ada yang menilai kan, diaduk, jadi penjelek banget. Sampai ada yang komentar ya di netizen itu ya, diaduk itu bubur apa jenazah kena azab gitu. Sampai segitunya. Segitunya bencinya sama bubur yang diaduk gitu loh. Nah, sementara yang nggak diaduk ya, itu gimana makanya nggak diaduk gitu ya? Nggak rata gitu. Nggak rata gitu. Jadi orangnya pasti suka pilih-pilih, suka belagu gitu ya, suka belagu. Sampai segitunya. Iya. Padahal sebenarnya ini kan hal yang sederhana teman-teman. Sebenarnya soal bagaimana orang menikmati ya. Jadi polemik ini tidak ada ujungnya, tetap ke masing-masing terserah. Yang penting kita tetap membaca doa sebelum makan.
ada pembahasan ada tambahan. Apa itu? Tentang kerupuk, Ustaz? Bahwasanya ada orang yang tipe-tipe kepribadian dilihat dari bagaimana cara dia makan kerupuknya sama bubur. Ada yang kerupuknya dicampur gini, dimasukin ke dalam sampai dia lumat, ngikut, gitu ya. Saya kadang-kadang. Ada yang Kerupuknya tipe kedua, jadi ini makan makan dulu, terus kerupuknya masuk. kerupuknya nyusul. Oke. Kan kalau fungsi kerupuk itu kan biar ada suara kers-kersnya gitu. Kalau dilumatin kan nggak asik, Tat. Nggak jadi kerupuk. Tapi ada yang lebih parah, tipe ketiga. Apa itu? Kerupuknya lupa. Dan saya Sering ya, Tat. makan apa? Udah Kerupuknya makan. udah habis, Udah habis. baru ingat kemana. Nah itu yang lebih masalah lagi. Oke. Jadi ini teman-teman yang penganut bubur diaduk dan penganut bubur tidak diaduk ya. Tetap damai, yang penting bisa makan bareng. Tetap ngobrol bareng, tetap silaturahmi bareng, tetap adu ide, tukar gagasan. Mungkin gitu ada kesesuaian tadi dengan apa-apa tentang ciri kepribadian yang disebutkan, tapi pasti tidak mutlak. Pasti ada yang justru aku balik kok, nggak gitu kok, gitu kan. Nah itu pasti terjadi. Jadi no problem, ini tidak ada kaitan secara langsung, tapi bagaimana yang penting kita bisa menikmati rezeki Allah ini dengan kesyukuran yang paling tinggi. Ini buat apa nggak diaduk tapi nggak bersyukur? Sepakat. Iya, buat apa kemudian diaduk tapi kemudian tidak bisa bersyukur? Dan sebenarnya bubur ini salah satu pengamalan dari hadis Nabi SAW. Wah, apa ini, Sir? Kalau memasak makanan supaya bisa berbagi kepada tetangga, perbanyaklah kuahnya. Ya, itu jadi supaya kita memperbanyak kuah ya rajin-rajin masak bubur kan. Benar sekali. Gitu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, terkait pembahasan bubur, insya Allah sudah selesai Ustaz ya. Jadi tidak ada lagi ya kontok-kontokan ataupun adu gelut gitu ya antara tim bubur yang diaduk atau yang enggak. Kita kompak meskipun kita beda mazhab ya. Insya Allah tetap kemudian semuanya bersaudara, tetap semuanya untuk kemudian bersama dalam ukhuwah gitu ya. Baik teman-teman semuanya, kita cukupkan sekian untuk pembahasan bubur pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya channel Salim Afila. Insya Allah terus menjelajah budaya dan akan meneguhkan mana. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. BTW ini buburnya enak banget. Enak ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Dadah.